Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal mengenai Fisika Saintek untuk UTBK SBMPTN tahun 2021. Nah, pada UTBK tahun 2021 nanti itu berbeda dengan UTBK tahun kemarin ya, teman-teman, atau tahun 2020. Karena pada tahun 2020 kemarin itu tesnya hanya mengerjakan soal-soal TPS saja. Nah, sedangkan untuk tahun depan atau tahun 2021 di mana teman-teman mengerjakan soal TPS dan juga TKA. TKA-nya dibagi menjadi saintek, soshum, dan campuran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas khusus soal-soal saintek tentang fisika. Nah, kita akan membahas soal-soalnya itu per bab dulu ya teman-teman sebelum kita nanti ada tryout-nya. Kenapa kok kita membahasnya per bab? Karena berdasarkan kisi-kisi tahun sebelumnya, dari materi-materi yang sudah saya pilah-pilah ini, di sini sudah ada keterangan soal tahun kemarin UTBK itu kan dibagi menjadi 2 gelombang. Nah, ini sebaran soal fisika pada UTBK gelombang 1 dan UTBK gelombang kedua pada tahun 2019 kemarin. Nah, ini nanti untuk fisika jumlah soalnya itu adalah 20 soal dan dikerjakan dalam waktu 22,5 menit. Jadi cepat banget waktunya untuk mengerjakan soal-soal fisika. Nah, bagaimana cara mendapat skor tinggi dengan menaklukkan soal-soal fisika yang terkenal sulit? Tipsnya, yang pertama yaitu kuasai bab-bab yang mudah terlebih dahulu. Bab-bab yang mudah itu antara lain kinematika, kalor dan hukum termodinamika, getaran, gelombang dan bunyi, cermin, listrik statis, dan listrik dinamis. Pada materi ini soalnya itu tidak rumit dan rumusnya yang dipakai pun juga tidak terlalu banyak. Nah, untuk tips yang kedua, teman-teman harus bisa menargetkan untuk menjawab fisika itu hanya 7 soal saja yang betul. Karena kenapa? Waktunya itu hanya 22,5 menit dan ada 20 soal. Cari 7 soal yang teman-teman yakin jawaban teman-teman itu betul. Nah, selanjutnya untuk materi yang lain gimana? Atau untuk soal yang lain gimana? Teman-teman bisa menjawab ngasal atau di hour saja. Karena ketika teman-teman menjawab salah, itu kan nggak ada nilai minus, nilainya 0. Jadi ya teman-teman yang penting diisi saja. Siapa tahu dengan teman-teman ngisi ngawur itu ada salah satu jawaban yang nyantol atau yang benar gitu ya teman-teman. Tuh, oke? Sebelum kita mulai membahas soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Soal yang pertama, berdasarkan tabel di bawah ini, pasangan besaran dan dimensi yang salah adalah, nah teman-teman uraikan dulu satuannya dari masing-masing besaran ini apa, baru cari dimensinya. Selanjutnya cari jawaban yang salah, apakah A nomor 1, B nomor 3, C nomor 1 dan 2, D nomor 1 dan 3, ataukah E nomor 2 dan 3. Nah, kita uraikan dulu momentum sudut L itu sama dengan I kali omega, di mana I itu sama dengan mr kuadrat, omega itu V per R. Di sini ada R, kita coret jadinya mRV. M itu massa, satuannya kilogram, R itu jarak, satuannya meter, sedangkan V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Atau bisa kita tulis kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 1. Nah, dimensinya kilogram itu dimensinya M, meter itu dimensinya L, berarti L pangkat 2, sedangkan sekon itu dimensinya T, T pangkat min 1. Nah, selanjutnya untuk momen inersia, I sama dengan mr kuadrat, atau M itu satuannya kilogram, R itu satuannya meter, berarti kuadrat, kilogram itu dimensinya M besar, meter itu dimensinya L, jadinya ml pangkat 2. Yang ketiga ada torsi. Torsi itu sama dengan F dikali R, di mana F itu sama dengan M kali A dikali dengan R. Massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, jarak itu meter. Jadi kalau dituliskan kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Dimensinya kilogram itu M, meter itu L, dan sekon itu T. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut soal nomor 2. Dari tabel di bawah ini, yang mempunyai satuan dan dimensi yang benar adalah nomor A1, B1 dan 2,
C 1, 2, dan 3, D 1 dan 3, atau E 2 dan 3. Momentum atau P itu rumusnya M kali V. M itu massa, satuannya kilogram, V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Atau bisa kita tulis kilogram meter sekon pangkat min 1. Dimensi dari kilogram itu adalah M, dimensi dari meter adalah L, dan dimensi dari sekon adalah T. Nah, selanjutnya ada gaya. F sama dengan M kali A. Massa satuannya kilogram, A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Atau kita tuliskan kilogram meter sekon pangkat min 2. Kilogram dimensinya M, meter dimensinya L, dan sekon dimensinya T. Yang ketiga ada daya. P sama dengan W per T. W sama dengan F kali S per T. F sama dengan M kali A kalikan S per T. Massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, S jarak satuannya meter, per waktu satuannya sekon. Sehingga kita tuliskan kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 3. Sehingga dimensinya kilogram dimensinya M, meter dimensinya L, dan sekon dimensinya T. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C, 1, 2, dan 3. Selanjutnya soal nomor 3, dimensi modulus yang adalah modulus yang atau Y itu rumusnya F dikali L per A kali delta L, di mana F itu sama dengan M kali A dikalikan L per A kali delta L. Massa satuannya kilogram, percepatan meter per sekon kuadrat, panjang itu satuannya meter, per luas itu sama dengan meter persegi, delta L atau panjang itu satuannya meter. Di sini ada 2, meternya ada 2, di sini meternya ada 3. Kita coret sehingga nanti satuannya jadinya kilogram per meter sekon kuadrat. Atau bisa kita tulis kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 2. Dimensinya kilogram itu M, dimensinya meter itu L, dan dimensinya sekon itu T. Jadi inilah dimensi dari modulus yang. Selanjutnya soal nomor 4. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu persegi panjang masing-masing 12,61 cm dan 5,2 cm. Menurut aturan penulisan angka penting, luas bangunan tersebut adalah A. 65, B. 65,572, C. 62,275, D. 65,60, atau E. 66 cm persegi. Perkalian angka penting hasilnya mengikuti angka penting paling sedikit. 12,61 ini terdiri dari 4 angka penting. 5,2 terdiri dari 2 angka penting. Jika dikalikan nanti akan menemukan hasil 65,572. Hasilnya ini adalah 5 angka penting. Nah, berdasarkan aturan angka penting, kita mengikuti aturan angka penting yang paling sedikit, sehingga ini dibulatkan jadinya 66. Soal yang kelima, kedudukan skala jangka sorong ketika dipergunakan untuk mengukur tebal plat logam diperhatikan seperti gambar. Tebal plat logam adalah A. 12 cm, B. 12,1 cm, C. 12,11 cm, D. 12,18 cm, atau E. 12,45 cm. Untuk menentukan hasil skala jangka sorong, yang pertama kita lihat garis yang paling kiri, yaitu yang ini, itu nilainya 12,1. Selanjutnya kita lihat garis pada skala utama dengan yang skala non-use, kita cari garis yang paling lurus, yaitu yang sebelah sini. Hasilnya dikali dengan 0,01 cm. 8 dikali dengan 0,01 cm hasilnya 0,08. Baru kita jumlahkan 8, 1, 12. Jadinya 12,18 cm.
Lanjut soal yang keenam, hasil pengukuran tebal keping logam dengan mikrometer skrup ditunjukkan seperti gambar. Tebal keping logam tersebut adalah A. 6,70 mm, B. 6,50 mm, C. 6,30 mm, D. 6,25 mm, atau E. 6,20 mm. Untuk membaca skala dari mikrometer skrup, yang pertama teman-teman baca skala utamanya, yaitu garis yang paling kanan itu nilainya 6,5 mm. Selanjutnya baca pada skala nonius. Skala nonius yaitu skala yang lurus dengan garis utama. Nah, di sini 20, kita kalikan dengan 0,01 mm. Sehingga ketemunya 0,20 mm. Kita jumlahkan 076, 6,70 mm atau 6,7 mm. Soal yang terakhir, di bawah ini adalah pengukuran massa sebuah benda dengan neraca Ohaus 3 lengan yang mempunyai ketelitian 0,1 gram. Hasil pengukuran massa benda adalah A. 343,5 gram, B. 241,5 gram, C. 212,4 gram, D. 203,5 gram, atau E. 120,2 gram. Untuk membaca hasil pengukuran massa, tinggal kita jumlahkan. Yang paling atas ini nilainya 300 gram, yang bawahnya yaitu 40 gram, dan yang bawah sendiri 3,5 gram. Hasilnya tinggal kita jumlah, ketemunya 343,5 gram. Demikian video pembahasan Fisika Saintek pada materi besaran dan pengukuran. Jika ada pertanyaan atau teman-teman mau request soal, silahkan tinggalkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Semoga teman-teman semua bisa mengerjakan soal UTBK dengan lancar dan diterima di jurusan yang teman-teman inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.